Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kajian matematika tentunya. Pada kesempatan ini saya akan membahas soal asli TPS kuantitatif UTBK SBM PTN untuk materi inpus fungsi, di mana pada video pembelajaran sebelumnya yang khusus membahas tentang UTBK SBM PTN, saya sudah upload 3 video. Nanti untuk link deskripsinya saya akan cantumkan di kolom deskripsi video ini. Nah, sebelum kita lanjut ke video pembahasan soalnya, buat yang baru gabung di channel ini, jangan lupa di subscribe biar channel ini menjadi lebih berkembang. Sederhana buat kita, bisa saja bermanfaat buat sesama. Mari kita simak video pembahasannya. Di sini saya sudah tuliskan 2 soal UTBK SBMPTN, di mana soal ini saya ambil dari UTBK SBMPTN tahun sebelumnya ya. Ini adalah soal asli UTBK SBMPTN. Nah, tapi sebelum saya mengerjakan soal ini, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, coba teman-teman kerjakan soal ini, nanti bandingkan hasilnya dengan video pembahasan kali ini. Silahkan di skip videonya, nanti kalau kalian kesulitan, nah barulah kalian tonton video pembahasan soal ini. Oke, sekarang kita mulai jawab dari soal nomor 1. Jika f dalam kurung x sama dengan ax tambah 1 per 3x min 1, sedangkan fungsi g dalam kurung x sama dengan x min 2, dan g inpus bundaran f inpus dalam kurung 2 sama dengan 7/2, maka nilai A sama dengan, pilihannya yang A negatif 4, B negatif 3, C 2, D 3, dan E 4. Oke, jadi kalau kita mau menyelesaikan soal yang berkaitan tentang inpus fungsi, maka kita harus terlebih dahulu tahu yang namanya sifat-sifat inpus fungsi. Nah, jadi di dalam sifat inpus fungsi itu ada namanya sifat yang pertama. Kita jawab dulu ya. Jawab. Nah, jadi soal ini nanti kita akan selesaikan dengan menggunakan sifat inpus fungsi. Jadi ada di dalam sifat inpus fungsi itu g inpus bundaran f inpus dalam kurung x ini sama artinya dengan dalam kurung f bundaran g tutup kurung inpus dalam kurung x. Jadi ini sifat ini yang nanti yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini ya. Ini sifat yang pertama yang akan kita gunakan. Kemudian sifat yang kedua itu yang akan kita gunakan adalah apabila ada f dalam kurung x sama dengan y, oke, maka berlaku sifat f aksen f inpus ya, f inpus dalam kurung y sama dengan x. Jadi yang y-nya ini ditukar dengan x, tetapi di sini dia berubah menjadi inpus dari fungsi f ya. Oke, sekarang kita pakai sifat yang pertama. Di sini yang diketahui itu ada fungsi fx dan ada fungsi gx. Pertama-tama kita cari dulu f bundaran g-nya. Kita cari di sini f bundaran g dalam kurung x itu sama dengan f dalam kurung g dalam kurung x. Artinya apa? Jadi nanti variabel x yang ada di fungsi f
itu kita ganti nilainya dengan fungsi gx. Maka di sini kita dapat di sini ax. Berarti x di sini kita ganti dengan fungsi gx-nya. Maka ini menjadi a dalam kurung gx ditambah 1. Jadi x yang di sini diganti dengan fungsi gx-nya. Itu maksudnya f dalam kurung gx per 3x. Berarti di sini 3. Nah, di sini x yang di sini juga kita ganti dengan fungsi g-nya. Maka di sini menjadi 3 dalam kurung g dalam kurung x dikurang 1. Oke, sekarang kita gantikan fungsi gx-nya. Fungsi gx-nya sudah diketahui dari soal adalah x-2. Maka di sini kita ganti gx-nya dengan x-2. Maka ini menjadi a dalam kurung x-2 ditambah 1. Oke, per 3. Gx-nya kita ganti dengan x-2 dalam kurung x-2 dikurangi 1. Oke, nah berarti ini yang menjadi f bundaran gx-nya. Oke, sekarang nih, kalau saya misalkan fungsi f bundaran g-nya itu adalah fungsi p, misalkan di sini, misalkan f bundaran g itu sama dengan p ya. Nah, maka nanti berubah dia. Maka di sini f bundaran g inverse x menjadi f bundaran g inverse dalam kurung x sama dengan, nah perhatikan di sini ya, f bundaran g inverse x. Nah, di mana di dalam soal itu sudah diketahui bahwasanya g bundaran f inverse bundaran f inverse dalam kurung x sama dengan f bundaran g inverse x ya. Nah, jadi di sini f bundaran g inverse x itu kita misalkan f bundaran g-nya itu adalah p. Maka di sini p inverse dalam kurung x ini adalah nilainya y ya. Maka ini nilainya y. Oke, kayak gini. Dimana di dalam soal itu bahwasanya diketahui g inverse bundaran f inverse itu artinya sama dengan f bundaran g inverse. Berarti kalau di sini kita terapkan g inverse bundaran f inverse dalam kurung 2 sama dengan 7/2. Oke. Nah, ingat di sini g inverse bundaran f inverse itu nilainya sama dengan f bundaran g diinverse kan. Maka di sini f bundaran g inverse 2 sama dengan 7/2. Oke. Nah, ingat perhatikan f bundaran g ini tadi kita sudah misalkan adalah p. Maka di sini menjadi p inverse dalam kurung 2 sama dengan 7/2. Oke, jadi gini. Untuk mencari fungsi p, untuk mencari nilai a ini kita masukkan p inverse-nya kan belum diketahui. Yang diketahui adalah f bundaran g. Nah, nanti tinggal kita balik 7/2 ini kita taruh di sini. Kemudian 2-nya taruh di sini. Maka jadi seperti ini. Kita pakai sifat yang kedua ya. Apabila ada f dalam kurung x sama dengan y, f inverse y sama dengan x. Jadi x-nya ditukar nilainya dengan 2. Baru kita masukkan ke dalam fungsi
F-nya. Itu maksudnya. Jadi gini. Nah, diketahui F bundaran G dalam kurung X itu sama dengan A dalam kurung X min 2 ditambah 1 per 3 dalam kurung X min 2 dikurang 1. Jadi gini. Jadi nilai 2 ini nanti kita masukkan ke sini. Jadi dia yang sebagai nilai Y-nya ya. Berarti di sini 2 sama dengan A. X-nya ini adalah nilai dari 7 per 2. Jadi dia dibalik. Karena di sini kan kita tidak mencari impes dari F bundaran G. Yang kita pakai adalah F bundaran G-nya. Maka kalian tukar 7 per 2 ini sebagai X, sedangkan 2-nya itu sebagai Y. Oke. Berarti di sini nilai X-nya adalah 7 per 2. 7 per 2 dikurangi 2 ditambah 1 per 3 dalam kurung 7 per 2 dikurang 2 dikurang 1. Oke, perhatikan nih. 7 per 2 dikurang 2 itu hasilnya adalah 3 per 2. Berarti di sini kita dapat 2 sama dengan A dikali 3 per 2 ditambah 1 per 3 dikali 3 per 2 dikurang 1. Maka kita dapat 3 per 2 dikalikan A, hasilnya 3 per 2A ditambah 1 per 3 per 2 dikali 3 itu hasilnya 9 per 2 dikurang 1. Nah, kita sederhanakan yang bagian penyebut. Maka di sini kita dapat 2 sama dengan 3 per 2A ditambah 1 per 9 per 2 dikurang 1 hasilnya adalah ya 7 per 2. Nah, 7 per 2 ini kalian pindah ke sebelah sini. Maka di sini kita dapat 2 dikalikan 7 per 2 sama dengan 3 per 2A ditambah 1. Ini kan bisa dicoret. Sisanya 7. Nah, ini positif 1 pindah ruas menjadi negatif 1 sama dengan 3 per 2A. Nah, 7 kurang 1 itu hasilnya 6 ya. Nah, 2 dikali 6 hasilnya 12 sama dengan 3A. A sama dengan 12 per 3. Maka kita dapat nilai A-nya sama dengan 4. Jadi nilai A yang memenuhi pada soal nomor 1 ini adalah 4. Jadi jawaban yang benar itu adalah pilihan yang E. Nah, ini kalau kita pakai yang namanya sifat dari inverse fungsi. Ada cara lain. Kalau kita pakai cara lain, kalian harus mencari dulu inverse dari fungsi G, kemudian kalian cari inverse dari fungsi F, kemudian kalian masukkan nilai X-nya 2. Di sini 7 per 2 ini sebagai nilai Y-nya. Oke. Nah, jadi kalau menurut saya cara yang lebih simpel dan sederhana agar tidak memakan waktu itu adalah kita menggunakan yang namanya sifat dari inverse fungsi. Bisa dipahami? Nah, jadi untuk soal-soal yang berkaitan tentang inverse fungsi, kalian pahami sifat yang ini ya. Karena sifat yang ini sering dipakai untuk menyelesaikan soal inverse fungsi ya. Oke, jadi F dalam kurung X sama dengan Y, maka F aksen Y sama dengan X. Tinggal dibalik. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2.
soal nomor 2 ini juga kita masih menggunakan yang namanya sifat dari inverse fungsi. F dalam kurung X sama dengan Y, maka F aksen dalam kurung Y sama dengan X. Itu yang kita pakai. Nah, kita baca soal nomor 2. Jika fungsi F dan fungsi G mempunyai inverse dan memenuhi G dalam kurung X min 2 sama dengan F dalam kurung X tambah 2, maka G inverse X sama dengan pilihannya, pilihan A F inverse X tambah 4, pilihan B 4 dikurangi F inverse X, pilihan C F inverse dalam kurung X tambah 4, B negatif F inverse dalam kurung X kurang 4, pilihan E F inverse X sama dengan dikurang 4. Oke, jadi kita pakai sifat yang F dalam kurung X sama dengan Y ya. Di sini kita jawab. Nah, jadi kita pakai sifat yang ini. F dalam kurung X sama dengan Y. Maka F inverse dalam kurung Y sama dengan X. Ini yang kita pakai sifatnya ya. Ini saya kasih kotak dulu. Oke. Oke, sekarang kita lihat informasi dari soalnya. Yang diketahui itu G dalam kurung X min 2 sama dengan F dalam kurung X tambah 2. Oke, jadi di sini nanti kita misalkan terlebih dahulu. Misalkan F dalam kurung X tambah 2 itu sama dengan P. Oke. Nah, sekarang masukkan ke sini. F dalam kurung X tambah 2 sama dengan P. Berarti di sini kita masukkan ke sini G dalam kurung X min 2 sama dengan P. Oke. Nah, kita tukar kan? Berarti kalau di sini saya pakai sifat inverse ini, berarti yang di sini saya tukar ke sana. Berarti nilai P-nya yang ada di dalam kurung, tetapi di sini kita dapat G inverse. Jadi seperti ini. G inverse dalam kurung X min 2, oke, sama dengan, oke, bukan ya, G inverse P sama dengan X min 2. Kita tukar ya. Nah, kita pakai sifat F dalam kurung X sama dengan Y. Maka F inverse dalam kurung Y sama dengan X. Berarti kita tukar. Berarti di sini tadi, kalau kita mau mencari G inverse-nya, P-nya masuk ke dalam kurung. Yang dalam kurung pindah ke tempatnya P. Itu maksudnya sifat inverse yang ini ya. Nah, maka di sini kita dapat X sama dengan X sama dengan G inverse dalam kurung P, ini kan pindah ruas menjadi plus, oke. Nah, X sama dengan G inverse P ditambah 2. Itu yang pertama. Nah, kemudian kita lihat yang ini ya. F dalam kurung X ditambah 2 sama dengan P. Kalau saya balik, kita gunakan sifat inverse yang ini, maka ini menjadi F inverse dalam kurung P sama dengan X ditambah 2. Oke. Oke. Nah, kemudian ini kita cari X-nya dulu. Maka X-nya pindah ruas. Jadi seperti ini, F inverse dalam kurung P
dikurang 2 sama dengan X. Oke, nah ini kita anggap persamaan 1 ya. Nah, jadi kalau yang ini kita anggap persamaan 2. Nah, perhatikan di sini. Kalian masukkan persamaan 1 ini ke persamaan 2. Jadi seperti ini. X yang di sini kalian ganti dengan ini. Nah, X sama dengan G inverse P ditambah 2. Oke. Nah, X yang di sini kalian ganti dengan persamaan 1 ini. Maka menjadi F inverse dalam kurung P dikurang 2 sama dengan G inverse dalam kurung P ditambah 2. Sekarang kalian perhatikan, yang dicari dari soalnya itu adalah G inverse dalam kurung X. Berarti G inverse dalam kurung X itu plus 2 ini kalian pindah ruas. Maka menjadi seperti ini, F inverse dalam kurung P dikurang 2. Ini kan plus 2. Kalau dipindah ruas menjadi negatif 2 sama dengan G inverse dalam kurung P. Maka kita dapat F inverse dalam kurung P negatif 2 dikurang 2, maka hasilnya negatif 4 sama dengan G inverse dalam kurung P. Nah, tinggal kalian ganti ini, P ini kalian ganti dengan X, variabel X, maka menjadi G inverse dalam kurung X sama dengan F inverse dalam kurung X dikurang 4. Nah, jadi G inverse dalam kurung X nya itu adalah F inverse dalam kurung X dikurang 4. Nah, jadi jawaban yang benar dari pilihannya itu adalah F inverse dalam kurung X min 4. Berarti jawaban yang bisa dipahami. Nah, jadi kesimpulannya, kalau kalian mau mengerjakan soal-soal UTBK, SBMPTN yang berkaitan tentang inverse fungsi, kalian ingat-ingatlah sifat-sifat dari inverse fungsi, karena sifat-sifat itu yang sering digunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan tentang inverse fungsi. Kalau kalian punya pertanyaan terkait video pembahasan kali ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar, ataupun kalian mau request materi, silahkan tulis juga di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.